Halo teman-teman, setelah kemarin kita sudah belajar tentang sejarah internet, kali ini kita akan belajar tentang model infrastruktur jaringan. Yuk belajar! Ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian. Kedua, jaringan terpusat versus jaringan terdistribusi. Ketiga, data center. Keempat, pembagian jaringan. Dan yang terakhir ada kondisi jaringan saat ini. Oke, kita akan mulai masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian. Sebelum belajar lebih lanjut, kita harus tahu, apa sih pengertian jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan, atau jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous atau otonom atau mandiri. Lalu, antara jaringan komputer terpusat dengan jaringan komputer terdistribusi, perbedaannya di mana ya? Jadi bingung. Jaringan komputer terpusat adalah jaringan yang hanya terdiri dari satu server yang melayani banyak user, sehingga apabila server rusak atau error, maka semua user tidak akan bisa beroperasi karena tidak ada server cadangan. Sedangkan jaringan komputer terdistribusi memiliki banyak server untuk digunakan oleh user. Sehingga ketika user menggunakan salah satu server yang mati, bisa digantikan dengan server yang lain. User pun tidak akan tahu server mana yang melayaninya. Untuk jaringan terpusat, biasanya diterapkan di organisasi kecil seperti 1 RT, 1 RW, 1 kelas. Untuk jaringan terdistribusi biasanya diterapkan di organisasi atau perusahaan yang besar, seperti Google, e-commerce, sistem perbankan, dan juga sistem pusat pemerintahan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu pembahasan tentang data center. Data center adalah sebuah ruangan yang dirancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang lain agar terhubung ke jaringan internet. Dengan adanya data center ini bertujuan untuk yang pertama, sumber daya listrik yang tidak terganggu. Yang kedua, security atau keamanan lebih pasti. Yang ketiga, pemrosesan dan penyimpanan lebih cepat. Yang keempat, menyediakan lebih banyak layanan IP provider dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan keempat, yaitu pembagian jaringan. Pada pembagian jaringan akan dibagi berdasarkan 6 hal, yaitu cakupan atau geografis, berdasarkan aksesnya, cara membangun, topologi jaringan, penggunaan kabel, dan berdasarkan siarannya. Berdasarkan cakupannya, jaringan komputer dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network, adalah jaringan yang hanya digunakan untuk komunikasi antara komputer yang dekat dengan satu orang saja, contohnya Bluetooth, headset, dan lain-lain. Yang kedua adalah LAN atau Local Area Network, yaitu kumpulan komputer yang dihubungkan bersama dalam area tertentu yang tidak begitu luas, seperti satu kantor, satu gedung, dan biasanya hanya berjarak 1 hingga 10 km saja. Yang ketiga adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Metodenya sama seperti LAN, tetapi untuk Metropolitan Area Network ini, daerah cakupannya lebih luas. Contohnya, beberapa kampus dalam satu kota, dan lain-lain. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan yang menggunakan media wireless, sarana satelit, atau kabel serat optik. Jaringannya lebih luas, lebih rumit, dan juga lebih kompleks. Cakupannya satu negara, satu pulau, bahkan satu dunia.
Untuk pembagian jaringan berdasarkan aksesnya, dibagi menjadi dua, yaitu internet dan intranet. Internet bisa diakses oleh publik, dan yang kedua intranet hanya bisa diakses oleh kalangan internal saja. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangun. Yang pertama ada mode ad hoc, yaitu jaringan yang tidak tetap dan jaringan yang tidak direncanakan. Jaringan yang tidak tetap maksudnya adalah setelah digunakan dapat dengan mudah untuk dibongkar. Yang kedua adalah mode infrastruktur. Mode ini adalah kebalikan dari mode ad hoc, yaitu jaringan yang sudah lama direncanakan dan sudah lama disusun, serta proses pembongkarannya cukup rumit dibandingkan mode ad hoc. Jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus, yaitu topologi yang disusun secara berantai seperti gambar di samping, dan biasanya menggunakan kabel koaksial. Ujung kabel harus ditutup untuk menghindari kerusakan. Kelebihan dari topologi bus ini antara lain, yang pertama tidak butuh banyak kabel, yang kedua harganya murah, yang ketiga jika komputer error tidak akan mengganggu komputer lain dan masih banyak lagi. Sedangkan kekurangannya, jika jaringan utama atau backbone rusak, maka seluruh komputer juga akan rusak. Yang kedua ada topologi ring, yaitu jaringan yang mirip dengan topologi bus, tetapi tidak ada terminatornya, sehingga semua komputer akan saling berhubungan atau saling loop. Kelebihan dari topologi ring ini antara lain, yang pertama hemat kabel, harga murah, mudah dipasang, dan dapat menghindari tabrakan data, karena data yang dikirim bergerak satu arah. Sedangkan kekurangannya, pengembangan jaringan ini kaku. Jenis topologi yang ketiga, ada topologi star, yaitu topologi yang paling sering banyak digunakan. Setiap komputer yang ingin terkoneksi harus terhubung dahulu ke server atau konsentrator. Kelebihan dari topologi star, yaitu bersifat fleksibel, keamanan data yang tinggi, mudah dalam mendeteksi kerusakan pada jaringan. Sedangkan kekurangannya menggunakan biaya yang cukup mahal. Jika hub atau switch rusak, maka dapat melumpuhkan jaringan. Topologi yang keempat yaitu topologi extended star, yaitu topologi jaringan yang sebenarnya sama dengan topologi star. Tetapi pada jaringan ini lebih banyak repeater dalam satu node pusat sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan topologi jaringan star biasa. Kelebihannya yaitu cukup mudah untuk mengubah atau menambah komputer ke dalam jaringan. Apabila satu komputer mengalami kerusakan, maka tidak akan mengganggu aktivitas yang lain. Kekurangannya, jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal. Topologi selanjutnya adalah topologi hierarki. Topologi ini mirip dengan tipe pohon yang bercabang. Nah, topologi ini adalah sebenarnya versi luas dari topologi star, tetapi pada topologi ini, setiap node memiliki tingkatan masing-masing. Dapat dilihat dari gambar bahwa bentuknya seperti pohon yang bercabang, bukan? Nah, kelebihannya lebih mudah di manajemen. Yang kedua, dapat menjangkau jarak yang lebih jauh. Kekurangannya, jika ada node yang rusak, maka node yang di bawahnya akan juga terganggu. Topologi yang terakhir adalah topologi mesh. Nah, topologi ini adalah suatu jaringan komputer di mana bentuk koneksi antara perangkat komputer saling terhubung secara langsung, satu dengan yang lainnya dalam satu jaringan. Kelebihannya, jalur pengiriman data yang digunakan sangatlah banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Kekurangannya, proses instalasi jaringan ini sangatlah rumit dan membutuhkan banyak kabel.
Setelah mempelajari topologi jaringan, sekarang kita akan belajar tentang pembagian berdasarkan penggunaan kabel. Ada dua, yaitu berkabel dan nirkabel. Apa ya bedanya? Jaringan berkabel adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel ini berfungsi untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Untuk kelebihannya yaitu relatif murah, tingkat keamanan dan juga performa atau stabilitas lebih tinggi, dan mudah dalam instalasi. Kekurangannya adalah kerapian yang kurang karena kabel berantakan atau semrawut. Sedangkan jaringan nirkabel adalah suatu teknologi yang memanfaatkan teknologi gelombang cahaya maupun gelombang radio untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam bertukar data. Kelebihannya adalah kestabilannya lebih tinggi, mudah dalam instalasi, mudah dalam biaya, dan lebih bagus karena tanpa kabel fisik atau cukup lewat gelombang radio. Kelemahannya, transmisinya lebih rendah, dan lain-lain. Pembagian jaringan komputer selanjutnya adalah jaringan komputer berdasarkan siarannya. Yang pertama ada unicast. Unicast ini maksudnya adalah siaran dari satu ke satu. Nah, tanpa sadar, kita setiap hari sudah melakukan jaringan unicast ini loh. Contohnya adalah saat kita browsing internet dan mengetik suatu alamat URL. Yang kedua adalah multicast. Multicast ini berasal dari satu buah titik dan bertujuan ke sebuah alamat khusus, bukan titik khusus. Jadi multicast ini dari satu ke banyak. Contohnya adalah video streaming dan audio streaming. Dan jaringan yang ketiga adalah broadcast. Broadcast ini maksudnya dari banyak ke banyak. Contohnya adalah paket-paket NetBIOS yang dikirimkan oleh Windows setiap periode tertentu, yang berisikan nama komputer dan workgroup di mana komputer berada. Subbab yang terakhir yang akan kita pelajari adalah kondisi jaringan saat ini. Saat ini, jaringan komputer sangatlah luas dan hampir sudah digunakan oleh semua kalangan, mulai dari yang skala kecil hingga skala yang sangat besar. Sebagai kaum muda, kita wajib mempelajarinya ya. Wah, tidak terasa ya, sudah 5 subbab yang kita pelajari. Gimana? Belajar itu menyenangkan kan? Semoga video tentang model infrastruktur jaringan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.